minta satu orang, jadi untuk memimpin doa, agar apa yang nanti kita pelajari bisa dicerna dengan baik. Dan begitu juga semoga proses pembelajaran kita bisa berjalan baik selama masa pandemi ini. Saya persilakan satu orang. Siapa? Oke, saya Pak. Mohon izin waktunya. Iya, silakan. Silakan. Oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya Bapa yang ada dalam surga. Untuk ke depan hadirat-Mu, kami begitu besar kasih-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini ya Bapak, kami mulai tugas dan aktivitas kami. Marilah Tuhan, turunkanlah ini Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami bahas sebentar ya Bapak, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jadi sebelum memulai perkuliahan, saya akan sampaikan rencana pembelajaran semester dan juga kontrak belajarnya seperti biasa, sehingga kita paham tentang sistem penilaiannya nanti atau syarat-syarat perkuliahan. Jadi saya akan share. Ya, kontrak belajar dan rencana pelajaran semester ini yang singkat RPS-nya, sedangkan yang yang cukup panjang detail itu tidak saya sampaikan di sini. Jadi seperti dalam kuliah saya yang lain, itu biasanya kita memperkenalkan dulu apa yang kita pelajari ini sebetulnya. Jadi nama mata kuliahnya Tata Kelola SDM Pemerintahan dengan kode sekian. Ini kita mengambil di semester genap. Jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Jadi setara dengan 2,5 jam. Jadi pembelajaran kelas dan pengerjaan tugas. Nah, jumlah pertemuan yang kita rencanakan yaitu 16 kali. Jadi 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali UTS, dan 1 UAS. Mata kuliah persyaratnya tidak ada. Nilainya bersifat kumulatif, artinya adalah merupakan gabungan dari beberapa persyaratan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian remedial itu dimungkinkan hanya untuk nilai C dan D saja. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti juga akan saya jelaskan. Nah, dari 16 kali pertemuan ini, nanti saya rancang sedemikian sehingga ada keteraturan. Jadi pertemuan keempat itu sudah kemudian ada kuis. Jadi pertemuan keempat, ingat pertemuan genap-genap. Mulai pertemuan keempat itu kuis. Kemudian pertemuan keenam itu ada tugas, entah karena di paper atau resensi buku. Pertemuan ke-8 itu ada UTS. Pertemuan ke-10 ada kuis untuk yang belum dan remedial kuis dari yang pertama yang belum nilainya bagus. Pertemuan ke-12 itu adalah tugas, jadi tugas yang belum menyerahkan tugas atau yang nilainya remedial.
Sedangkan pertemuan yang ke-14, jadi itu HER remedial untuk UTS. Sedangkan pertemuan yang ke-16 itu UAS, dan UAS dilakukan setelah pertemuan ke-16, nanti akan diumumkan. Jadi seperti itu rancangannya, sehingga sangat saya harapkan jadi Anda disiplin mengikuti perkuliahan demikian walaupun daring, karena setiap aktivitas perkuliahan ini terekod. Jadi dalam LMS maupun nanti dengan catatan saya di POM penilaian. Jadi sekali lagi ingat, jadi sudah pertemuan keempat itu sudah mulai ada aktivitasnya, yaitu quiz. Kemudian pertemuan ke-6 itu sudah tugas. Pertemuan ke-8 UTS. Pertemuan ke-10 itu HER quiz atau yang belum ikut di pertama. 12 itu remedial tugas atau yang belum ikut di pertama. 14 itu remedial UTS. Dan 16 itu UAS. Itu rangkaiannya. Jadi supaya dipahami, nanti biar ada panduan untuk mengikuti perkuliahan ini. Nah, CP atau capaian pembelajaran nih, nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, setidaknya setiap peserta kuliah Anda itu bisa menginterpretasikan dasar-dasar bagaimana pentingnya tata kelola sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan, serta memahami konsep tata kelola sumber daya aparatur pemerintahan. Nah, dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa akan memiliki cara pandang dan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan sumber daya aparatur pemerintahan. Jadi, bila tiba saatnya, di suatu saat Anda sebagai aparat pemerintahan, jadi tentu akan dihadapkan permasalahan ini. Jadi masalah pegawai yang tidak aktif, pegawai yang malas, ini bagian dari tata kelola SDM pemerintahan. Jadi bagaimana mengatasi itu. Jadi seputar itu, dan bagaimana pentingnya melaksanakan diklatnya, kemudian pendidikan bagi para pegawai, kemudian bagaimana memberikan kompensasi, bagaimana memberikan sanksi, bagaimana melakukan evaluasi. Jadi semuanya itu adalah merupakan bagian dari tata kelola SDM pemerintahan. Nah, kalau gambaran mata kuliah ini, jadi mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan itu mempelajari tata kelola sumber daya aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi operasional tata kelola sumber daya aparatur yang meliputi jadi mulai dari rekrutmen, pengadaan, pengembangan, peningkatan kualitas, evaluasi jabatan, kompensasi, dan sebagainya. Jadi perencanaan atau manajemen ini tata kelola atau manajemen yang bersangkut baut dengan sumber daya manusia atau sumber daya aparatur, karena cakupannya adalah di pemerintahan. Nah, kemudian saya merancang jadi materi yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali UTS dan UAS. Itu ya adalah yang pertama, pertemuan ini nanti setelah saya sampaikan RPS dengan kontrak pelajarnya, akan diberikan sedikit pengertian tentang tata kelola SDM pemerintahan. Kemudian dalam pertemuan kedua, itu perencanaan SDM pemerintahan. Kemudian pengadaan SDM yang kompeten, itu pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Kemudian manajemen strategis SDM pemerintahan, di pertemuan kelima. Pengembangan sumber daya aparatur, itu di pertemuan ke-6 dan ke-7. Dan pertemuan ke-8 itu UTS. Dilanjutkan pertemuan ke-9 itu tentang diklat.
Kemudian peningkatan kualitas SDM pemerintahan, pertemuan 10. Fungsi evaluasi SDM pemerintahan itu di pertemuan 11. Fungsi kompensasi pemerintahan di pertemuan ke-12. Evaluasi jabatan SDM pemerintahan itu di pertemuan 13. Dan tata kelola ASN di Indonesia itu pertemuan 14 dan 15. Pertemuan ke-16 itu UAS. Nah, selanjutnya beberapa referensi yang mungkin bisa dipergunakan berkait dengan mata kuliah ini. Jadi seperti nanti silakan Anda download di LMS itu RPS dan kotak belajar ini sudah saya sediakan di sana. Jadi dibaca terlalu nanti bukunya. Silakan aja dan di-downloadnya. Beberapa buku yang bisa dipakai sebagai penunjang mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan. Dan ini buku-buku pendukungnya. Nah, kemudian metode pembelajaran. Jadi kalau Anda sudah pernah mengambil mata kuliah saya, biasanya saya memadukan dua alat ini dengan sistem daring. Jadi LMS itu dipergunakan untuk tugas-tugas, juga untuk pengumuman dan aktivitas koreksi di sana. Sedangkan Zoom ini adalah untuk tatap muka presentasi dan diskusi. Nah, nanti jadi kalau mungkin waktunya, karena Zoom yang saya pergunakan ini adalah Zoom yang maksimal 40 menit. Kalau seandainya kurang, nanti akan saya kirimkan link keduanya nanti ke LMS. Jadi kita masuk dalam sesi kedua. Jadi ini sesi pertama, mungkin berlangsung sekitar 30-40 menit. Kalau kemudian waktunya habis, biasanya langsung seperti dulu berhenti, kan? Saya akan buatkan link lagi sehingga nyambung di kedua, sehingga di kesempatan dua mungkin kita bisa melanjutkan materinya dan melakukan diskusinya. Jadi silakan Anda lagi melihat ke LMS, kemudian melihat link, saya akan anukan link sesi kedua. Jadi langsung kita akan mulai lagi. Jadi kira-kira kalau digabungkan, jadi pertemuan tatap muka ini berlangsung kalau 2 sesi itu sekitar 60 sampai 75 menit. Ya, sekitar 30 sampai 75 menit. Sehingga itu cukup untuk kemudian memberikan penjelasan tentang materi yang disampaikan itu. Nah, kemudian sistem penilaian saya jadi adalah perpaduan antara 6 aspek penilaian. Jadi absensi atau kehadiran yang nanti Anda lakukan di LMS itu 10%. Kemudian partisipasi aktivitas, jadi aktivitas bisa bertanya, menjawab, itu sebanyak 20%. Jadi saya akan manfaatkan mungkin pertanyaan di Zoom, karena saya kalau mengoreksi di LMS atau Google Classroom tulisan itu kurang cepat gitu, lebih baik mungkin lisan, kecuali tugas ya. Kalau tugas mungkin saya harus koreksi. Jadi partisipasi itu tinggi ya, tinggi 20%. Nah, supaya ini biasanya banyak yang jatuh karena partisipasi yang tidak pernah dia hadir tapi diam gitu. Diberikan nilai awal partisipasi. Jadi kalau Anda pernah hadir saja di kelas, itu sudah diberikan 70.
70 itu nilai hadir saja, belum melakukan aktivitas partisipasi. Jadi kalau misal melakukan pertanyaan, jawaban, kemudian itu mungkin bertambah, mungkin 5, tergantung pada bobot pertanyaan dan bobot jawabannya. Kemudian tugas ini 20% juga tinggi. Ya, tugas nanti ya bisa review buku, kemudian bisa tugas paper, ya nanti akan diumumkan lebih lanjut. Yang jelas tugas adalah pada pertemuan yang ke-6 itu sudah ada tugas. Kemudian kuis bukan mingguan, ini kalau dulu sim kelas maksudnya offline, jadi setiap minggu pasti ada kuis. Kalau ini saya 2 kali dalam 1 semester. Jadi kesempatan 2 kali. Jadi kalau yang pertama tidak ikut, yang kedua diharapkan ikut. Yang pertama nanti nilainya belum bagus, mungkin yang kedua bisa mengikuti. Nah, saya berikan kesempatan bagi yang nilai yang saya pergunakan agak tinggi ini. Nilai yang belum mencapai 75 itu nanti nilai tugas, dan UTS-nya itu HER. Kenapa? Karena standar lulus kita sangat tinggi sekali IP-nya. Jadi IPK itu sudah 3,3. Jadi kalau Anda masih mendapatkan nilai rata B itu apalagi B itu rendah sekali, 65 sampai kemudian 79, itu tidak akan bisa mencari nilai IPK universitas. Apalagi fakultas itu seharusnya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, sehingga itulah karena target dari universitas dan fakultas tinggi, maka diharapkan nilai per mata kuliah untuk mencapai IPK tinggi, itu harus nilai mata kuliahnya juga tinggi. Nah, semua ini adalah merupakan nilai akumulatif, ya. Nilai akumulatif. Lebih pokoknya. Jadi gabungan dari semua nilai yang ada. Ya. Ya, mudah-mudahan dipaham sampai sini. Nah, sehingga nantinya semuanya akan saya salin ke sini. Jadi ini berdasarkan pembuat tadi, absensi 10%, aktivitas 20, tugas 20, kuis 10, UTS 20, dan UAS 20. Nanti berdasarkan pembobotan itu, kemudian juga nanti nilai akhir dari sanalah keluarnya, otomatis dia keluar. Ya, saya akan memberikan kesempatan perlihatkan. Jadi sebelum UTS dan sebelum UAS nanti diperlihatkan perkembangan selama paruh semester pertama dan akhir semester itu sehingga tahu progresnya. Jadi dengan itu Anda sudah bisa sebetulnya apa yang saya kurang. Jadi apakah di absensinya, apakah keaktifannya, apakah di tugasnya, apa kuisnya, apa UTS-nya, supaya diketahui lebih awal. Supaya nanti mungkin bisa diperbaiki. Ingat, saya akan memberi kesempatan perbaikannya hanya sekali. Hanya sekali. Jadi kalau dulu setiap minggu saya berikan kesempatan untuk tugas dan lain sebagainya. Tapi mungkin terlalu lelah. Jadi saya sekarang ganti hanya 2 kali dalam semester itu. Ya, ini mungkin bisa dicek. Jadi keseluruhan peserta mata kuliah. Ini ada, nggak tahu ini yang ini berdasarkan. Jadi ini masih berdasarkan pada mata kuliah yang tahun lalu yang Anda ambil. Mungkin ada yang beberapa yang mahasiswa yang mengulang di tahun 17, angkatan 17, ini mungkin
Gertrudis ini mungkin tidak mengambil. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai kontrak pelajar dan RPS-nya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk sistem kuis kan tadi Bapak bilang lisan. Jadi untuk kuisnya itu apakah ada jadwalnya sendiri atau memang siapa yang siap saat pertemuan tersebut dia boleh kuis duluan, Pak? Nah, semuanya. Jadi sama dengan sistem UTS, saya mengadakan kuisnya di pertemuan keempat, pembelajaran keempat, itu pada semua. Jadi sama dengan sistem UTS. Begitu juga tugas di pertemuan ke-6. Jadi untuk semua mahasiswa. Nah, kemudian di pertemuan kuis di pertemuan ke-8, pertemuan ke-10, pertemuan ke-8 UTS-nya, pertemuan ke-10 adalah bagi yang belum ikut kuis di pertemuan keempat. Dan bagi yang nilainya belum 75. Itu pertemuan di 10. Begitu juga tugas di pertemuan ke-12, itu adalah bagi yang belum mengikuti tugas atau menyerahkan tugas di pertemuan ke-6 atau yang belum mendapatkan nilai 75. Ya, bisa dipahami? Jadi tidak satu-satu. Ya. Bisa, Pak. Terima kasih. Mungkin dalam pembelajaran offline itu bisa saya ini, sebab dalam sistem yang online seperti ini mungkin lebih pengelolaannya lebih beda sedikit. Nah, kemudian untuk partisipasi, jadi setiap pertanyaan, setiap jawaban, setiap pendapat mengenai materi yang diberikan itu sehingga terjadi dialog dalam pertemuan kelas itu akan diberikan penilaian. Jadi untuk membedakan yang aktif dan tidak. Walaupun saya katakan tadi bahwa itu modal awal itu sudah 70, itu sudah B. Jadi datang, duduk, kemudian ikut ini sudah dapatkan nilai B. Jadi apakah puas dengan nilai 70 itu atau kemudian perlu menambahkan. Jadi tambahannya sampai berapa? Bisa sampai maksimal. Seperti yang dulu ada yang mendapatkan nilai partisipasi sampai 100. Karena rajin dia kemudian melakukan aktivitasnya, kemudian sehingga nilainya bertambah akumulatif sehingga nantinya akan pasti mempengaruhi nilai yang lain. Jadi partisipasi itu ingat cukup tinggi, 20%. Ya. Nah, kemudian tugasnya juga 20%. Jadi yang nilai tinggi partisipasi, tugas, UTS, dan UAS-nya. Itu sudah 80%. Nah, tinggal sekarang kehadiran, absensi, dan kemudian kuis itu lagi 10%. Ya, saya kira itu. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Lebih baik ditanyakan dulu sehingga nantinya bisa mengikuti sistem dengan baik. Jadi komplain pertanyaan tentang sistem penilaian ini sangat mudah. Jadi bukti kehadiran, bukti semuanya terekam. Jadi Anda mungkin komplain, Pak, saya ke kuliah baru tercatat sekian. Ya. Semuanya ada bukti. Bisa dibuktikan dengan screenshot. Jadi itu dikirimkan ke saya. Kalau memang benar seperti yang data yang ada terekam seperti itu,
nanti akan pasti perbaiki. Jadi berdasarkan pada bukti. Jadi di absensi itu ada berapa kali, kemudian hadir, nilainya berapa. Izin bertanya, Pak. Silakan, ya. Terkait absensi itu nantinya ada permakluman apa enggak ya, Pak? Kalau misalnya ada kemungkinan kayak sinyal error, sinyal nge-lag atau link di gininya error itu gimana, Pak? Iya. Ya, terus kalau misal nggak enak badan gitu, Pak, demam, itu gimana, Pak? Ya. Ini sudah diingatkan, jadi saya harus logout dulu, membuat link baru. Jadi kita jeda dulu ya, saya buatkan link lagi. Jadi waktunya memang maksimal 40 menit, tidak bisa dilanjutkan. Jadi nanti Anda lihat linknya di LMS lagi, jadi sesi kedua. Ya, jadi nanti saya jawab pertanyaan. Siapa tadi yang nanya? Henry, Pak. Henry, ya, Henry. Nanti saya Ya, jawab Pak. dulu. Ya, kita logout dulu ya. Ini waktunya sudah di habis. Saya masih ngajar. Ya, saya masih ngajar. Ya, tunggu dulu, saya masih ngajar. Ya, silakan lab semuanya nanti.